Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-184 membicarakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-184 membicarakan tentang ketentuan pelaksanaan ibadah puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Kategori sakit secara fikih ada dua. Yang pertama, sakit secara syar'i, yaitu orang yang secara dalam pandangan agama dianggap sebagai orang sakit meskipun secara fisik dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Umpamanya perempuan dalam keadaan haid dan nifas. Sakit yang kedua disebut dengan sakit jasadi, punya semangat dan keinginan untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi secara fisik dia tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa ketetapan tentang pelaksanaan ibadah puasa bagi orang yang sakit ada tiga hal. Pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i dan pengikutnya, bahwa orang yang sudah tua renta atau memiliki sakit yang secara medis tidak memungkinkan untuk sembuh kembali, maka orang ini tidak wajib melaksanakan ibadah puasa, tetapi diganti dengan kewajiban yang lain. Namun penggantinya ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang sakit atau tua renta, maka mereka tidak wajib melaksanakan ibadah puasa, juga tidak wajib membayar fidyah. Ketetapan hukumnya disamakan dengan anak kecil dan orang gila. Pendapat yang kedua, selain tidak wajib melaksanakan ibadah puasa, maka orang yang sudah tua renta dan sakit yang tidak memungkinkan secara medis untuk sembuh kembali wajib membayar fidyah. Ini yang disebutkan dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atau dalam sebuah athar Ibnu Umar rahimahumullah menyebutkan bahwa asy-syaikhul kabiru yata'imu an kulli yaumin miskinan. Orang tua renta yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa, dia wajib memberikan makan orang miskin setiap hari. Dalam athar yang lain disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa kewajibannya itu adalah 1 mud dalam setiap hari. Yang kedua, ayat ini juga berbicara tentang orang yang sakit lalu kemudian secara medis masih diharapkan dan mungkin untuk bisa sembuh kembali. Maka orang yang dalam keadaan seperti ini, mereka boleh membatalkan puasanya serta wajib mengqadha di hari yang lain. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa sakit yang membolehkan orang untuk membatalkan puasanya ketika itu adalah sakit yang sangat memberatkan sehingga dia tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kalau sekiranya sakit tadi masih memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka berpuasa adalah lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketetapan hukum yang ketiga adalah bahwa orang kalau sekiranya
sanggup beberapa hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lalu setelahnya ternyata dia sakit. Beberapa hari berikutnya sembuh dari sakitnya. Dan setelah hari berikutnya ternyata dia sakit kembali. Maka sakit kembali setelah sembuh itu membolehkan kepadanya untuk membatalkan puasanya. Begitu ketetapan hukum berikutnya pada hari-hari yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.